Daftarkan KIP-mu, tamatkan sekolahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Kabid SD, Bu Srianteng, dan juga Kasih Kurikulum dan narasumber ya, Mbak Ani, serta para korwil, rekan-rekan korwil bidik jam dan kepala SD yang mengikuti Vikon, pengawas juga mungkin ada yang mengikuti Vikon, serta seluruh peserta Vikon yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, Bapak serta Ibu, seperti kita ketahui bahwa program Indonesia Pintar yang pada pagi hari ini akan kita berikan sosialisasi dan kemudian kita koordinasikan bagaimana nantinya pelaksanaan serta untuk peruntukannya. Dan juga dengan adanya sosialisasi ini nanti kita harapkan semua menjadi lebih mudah dan terlebih terkoordinir, sesuai tepat sasaran apa yang diinginkan. Sebab program Indonesia Pintar itu seperti kita ketahui sudah payung hukumnya adalah peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Nah, kita wajib mengacu nantinya peraturan Sekretaris Sekjen Mendikbud. Kemudian seperti kita ketahui juga bahwa program Indonesia Pintar itu yang selanjutnya itu disebut PIP itu di pendidikan dasar menengah itu nanti ada dari yang mendapatkan ada PKBM, ada SD, ada SMA. Namun dalam hal ini sesuai kewenangan Kabid SD ya kita bicarakan yang SD saja. Bahwa PIP itu diperuntukkan untuk usia 6 tahun sampai 21 tahun. Sehingga kita harapkan nanti PIP itu dapat membiayai peserta didik untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat dan mengurangi angka putus sekolah. Dan juga agar dapat peserta didik atau siswa yang putus sekolah juga dapat ditekan dan dapat mengikuti sebab ada program PIP yang kita laksanakan segera di dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan syarat-syarat nanti saya kira juga sudah diketahui untuk bagaimana seorang siswa itu untuk mendapatkan PIP nantinya agar tepat sasaran dan tepat program, sehingga apalagi untuk peserta didik yang miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus seperti dari keluarga dengan program harapan, peserta program keluarga harapan, juga peserta didik dari pemegang kartu keluarga sejahtera, serta yang berstatus peserta didik yatim piatu atau yatim atau piatu dari sekolah dan juga panti sosial dan panti asuhan. Kemudian yang terdampak bencana alam, kalau terdampak bencana alam mungkin di Kabupaten Purworejo tidak begitu ada, tapi hal tersebut minimal bisa menjadi acuan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus tersebut. Kemudian yang drop out atau tidak memungkinkan untuk sekolah, nah itu juga menjadi sasaran dari program PIP. Yang kemudian ada yang terpidana atau di lembaga permasyarakatan atau mengalami musibah. Jadi ini lengkap sekali, luas.
Sehingga intinya bahwa peserta didik yang mengalami kendala apapun dalam rangka untuk mengakses pembelajaran program khususnya sampai usia 21 tahun atau wajib belajar itu dapat terakses dengan baik. Kemudian juga nantinya kita sistem informasi melalui sistem informasi program Indonesia Pintar yang atau SIPintar itu disingkat, nanti melalui sistem informasi yang menyimpan, mengelola dan menyampaikan data informasi terkait program Indonesia Pintar nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Kemudian lembaga penyalur itu hanya satu, itu yang mudah dan bisa diakses sampai ke bawah, yaitu melalui Bank Rakyat Indonesia, sehingga memudahkan untuk pencairan di masing-masing sekolah dasar. Dan besaran bantuan itu untuk PIP SD itu 225.000 untuk siswa kelas 1 dan 6, 450.000 untuk kelas 2, 3, 4, 5. Jadi hanya 225 itu untuk kelas SD kelas 1 dan 6, tapi untuk 2, 3, 4, 5 itu 450. Dan untuk keperluannya nanti akan dijelaskan oleh narasumber ya, tapi secara garis besar bisa untuk membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian seragam sekolah atau praktek perlengkapan sekolah, sepatu, tas atau hal sejenisnya. Kemudian membiayai transportasi pun bisa untuk peserta didik ke sekolah. Uang saku pun juga bisa, untuk biaya kursus atau les tambahan pun juga memungkinkan. Jadi ini lebih fleksibel dan luas anggaran di dalam program PIP ini, jadi bisa dimanfaatkan nanti lebih fleksibel dan lebih luas. Nanti akan ada pemantauan ketika PIP dilaksanakan oleh Puslapdik baik dari provinsi maupun kabupaten atau di kabupaten dan satuan pendidikan atau instansi terkait, nanti tentang bagaimana ketepatan sasaran penerima dana PIP tersebut, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, kesesuaian penggunaan PIP Disbursement untuk peserta didik. Jadi di dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh narasumber sesuai dengan banner yang ada, sosialisasi dan koordinasi program Indonesia Pintar PIP tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Jadi agar bisa tersosialisasi dengan baik ke bawah, sehingga Bapak serta Ibu nantinya bisa memahami, dan apa yang dirasa nanti masih kurang tepat atau kurang memahami dalam rangka penyaluran dan tata cara pelaksanaan program Indonesia Pintar ini, nanti bisa kita diskusikan lewat Vicon. Dan pesan saya untuk Bapak serta Ibu kepada kepala sekolah SD untuk tetap memakai masker ya. Ini angka itu cenderung naik, angka COVID-19 itu cenderung naik, sehingga saya khawatir gitu nanti ada yang terkena dan hal tersebut akan merepotkan baik diri sendiri atau lingkungannya. Ya alhamdulillah sampai saat ini belum ada satupun dari internal yang bekerja sebagai guru yang dalam lingkup di Dikpora Kabupaten Purworejo yang terkena. Ya, semoga sampai dengan akhir tahun, kemudian tahun depan itu nanti akan dibagikan vaksin gratis pada seluruh masyarakat, sehingga nantinya minimal itu bisa mengurangi angka pandemi corona yang ada di Kabupaten Purworejo. Baiklah Bapak serta Ibu, saya kira demikian, dan selamat untuk melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program Indonesia Pintar tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberi bimbingan kepada kita semua.
Sementara kami akhiri bila taufik walhidayah. Oh, saya suruh buka ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi dan koordinasi program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2020 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah memberikan sambutan pengarahan dan membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah penyampaian materi sosialisasi dan koordinasi tentang program Indonesia Pintar. Dan pada saat Bapak Ibu mengikuti sosialisasi, manakala Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan pertanyaan panjenengan itu lewat chat saja dan nanti akan segera ditanggapi. Bapak dan Ibu, segera kita ikuti bersama penyampaian materi sosialisasi dan koordinasi program Indonesia Pintar tahun 2020. Kepada yang terhormat narasumber kita, Ibu Ani Dwi Prapti SPD, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid SD, Ibu Sri Anteng SPD MM, yang kami hormati Bapak Kasih Kurikulum SD, Bapak Muhzainal Tejo Kusumo MPD, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas se-Kabupaten Purworejo yang hadir pada hari ini, dan tidak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir dalam acara sosialisasi dan koordinasi PIP pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti acara pada hari ini sampai acara ini selesai. Next, Mas Ahmad. Bapak Ibu, untuk program Indonesia Pintar pada tahun 2020 ini ada sedikit perbedaan dengan PIP di tahun-tahun sebelumnya. Bahwa PIP di tahun 2020 ini hadir ketika kita dalam kondisi pandemi wabah COVID-19. Ya. Di sini tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Dinas tentang beberapa pengertian ya untuk program Indonesia Pintar. Mungkin Bapak Ibu di sosialisasi tahun sebelumnya sudah pernah mengikuti program Indonesia Pintar ya. Di tahun ini merupakan bantuan tunai ya, untuk memperluas akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik. Nah, di sini ada bedanya. Untuk tahun 2020 ini tidak hanya siswa SD, SMP, SMA, SMK, tetapi ada tambahan yaitu untuk mahasiswa. Ya, tentunya program Indonesia Pintar ini diperuntukkan untuk siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Untuk selanjutnya, program Indonesia Pintar ini karena diperuntukkan untuk siswa usia 6 tahun sampai 21 tahun, ini disebut PIP Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat PIP Dikdaksmen. Dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar akan diberikan kartu Indonesia Pintar ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, sudah tahu bagaimana bentuknya kartu Indonesia Pintar ya. Nah, kartu Indonesia Pintar ini
berfungsi sebagai penanda atau identitas bahwa siswa mendapatkan dana PIP. Next. Kemudian ada pengertian berikutnya, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk tahun sebelumnya itu namanya DTKS ini adalah BDT, basis data terpadu. Untuk tahun 2020 ini berubah menjadi DTKS, ya. Program perlindungan sosial, ya. Di sini memuat tentang sistem data elektronik, tentang informasi sosial, ekonomi, demografi, dan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Jadi ini secara nasional. Kemudian ada istilah lagi untuk DTKS ini dan yang bawahnya ini adalah SIG-NG, ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, sistem ini yang berisi informasi berupa data-data tentang kesejahteraan sosial. Nah, melalui data-data ini nanti akan dimanfaatkan programnya oleh beberapa segi. Yang salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan, ini akan dipakai datanya untuk mendapatkan dana PIP. Bapak Ibu, ada kendala untuk menerima sosialisasi dari kami? Mungkin dari kecamatan-kecamatan bisa menyimak semua? Oke, kami lanjutkan. Seperti yang kami sampaikan di depan, bahwa PIP ini sebagai penguatan akses pendidikan. Nah, untuk PIP ini karena merupakan salah satu nawacita, ya, itu yang kelima, ya, meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program Indonesia. Jadi ini termasuk salah satu program andalan dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi Dodo. Kemudian untuk mengakses pendidikan ini, maka ada penyediaan Kartu Indonesia Pintar, ya, penerimanya dari jenjang SD sampai SMA, SMK, kemudian ini tambah lagi yang baru-baru ini muncul adalah untuk jenjang kuliah. Nah, dari program ini akan dibayarkan manfaat program Indonesia Pintar kepada siswa, ya. Lanjut, Mas Anu. Tadi sudah disinggung, ya, Bapak Ibu, untuk tujuan PIP Dikdasmen. Ya, ini kami bahas Dikdasmen karena ini menjadi satu program, ya, Dikdas itu dengan menengahnya, kemudian yang kuliah ada sendiri, ya. Tujuan PIP yaitu untuk meningkatkan akses bagi siswa usia 6 tahun sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dia tamat di satuan pendidikan menengah. Ya. Jadi harapannya tidak ada anak yang putus sekolah atau drop out. Nah, satu lagi itu ada tujuan bisa menarik kembali siswa-siswa yang sudah drop out atau putus sekolah untuk kembali bersekolah. Tapi dengan catatan bahwa anak yang diusulkan nantinya memang keadaannya sudah mau bersekolah. Jadi silahkan kalau ada di lingkungan Bapak Ibu yang anak-anak drop out, diajak kembali untuk bersekolah, ditawari akan dibantu dengan dana PIP agar dia bisa tetap bersekolah. Lanjut. Bapak Ibu, saya terlalu cepat tidak menyampaikan?
Kami mohon maaf agak cepat karena ini hari Jumat, jadi nanti biar untuk tanya jawabnya juga masih ada waktu yang cukup. Kami lanjutkan untuk prinsip pelaksanaan PIP. Di sini ada prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Jadi dari prinsip-prinsip ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa program PIP ini agar sampai sasaran itu bisa dalam waktu singkat, cepat, tepat waktu, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian ada transparansi untuk masyarakat, jadi tidak ada kerahasiaan ya. Jadi masyarakat ketika ingin bertanya masalah PIP, maka Bapak Ibu di sekolah bisa memberikan informasi. Lanjut, Mas. Kemudian untuk prioritas pengusulannya, ya Bapak Ibu, dari tahun ke tahun ini sudah kita bahas bahwa PIP ini yang diperuntukkan untuk siswa berusia 6 tahun sampai 21 tahun. Ini yang paling urutan pertama itu adalah siswa yang memiliki KIP. Nah, pemilik KIP ini dalam usulannya itu harus dicatatkan di Dapodik. Oh, terima kasih. Jadi pemegang KIP itu setelah anak diketahui memiliki kartu KIP itu dimohon untuk menyampaikan fotokopinya pada sekolah, melaporkan pada sekolah masing-masing, kemudian dicatatkan atau di-input dalam Dapodik, disinkronkan ya. Kemudian dari data Dapodik tersebut akan ditarik datanya, kemudian dipadukan dengan data DTKS dari Kemensos. Nah, itu prioritas yang pertama, pemilik KIP. Kemudian prioritas berikutnya adalah siswa dari keluarga yang menerima program PKH, program Keluarga Harapan, kemudian kartu keluarga sejahtera atau KKS, kemudian siswa yang berstatus yatim piatu, yatim atau piatu yang bersekolah ataupun yang tinggal di panti sosial atau panti asuhan. Kemudian siswa yang terkena dampak bencana. Ya, alhamdulillah ini di Purworejo tidak ada bencana, nggih. Dan semoga tidak ada. Kemudian siswa yang tergolong ABK atau ada kelainan ya, fisik atau disabilitas, korban musibah, atau siswa yang orang tuanya kena PHK atau menjadi narapidana. Ya. Kemudian ada lagi bagi siswa yang memiliki keluarga lebih dari 3 dalam satu rumah. Bapak Ibu, untuk usulan berikutnya itu ada satu lagi yang tidak lewat dinas, yaitu usulan dari pemangku kepentingan. Ya, ini biasanya dari Komisi 10 atau usulan-usulan dari pejabat-pejabat yang ada di pusat. Untuk usulan dari pemangku kepentingan ini, Bapak Ibu yang mungkin pernah didatangi oleh tangan kanannya ya dari pemangku kepentingan atau petugas yang mencari data, itu kami mohon tetap dilayani dengan baik. Maksudnya ya, tolong diberikan informasi data bagi anak-anak kita yang memang benar-benar kurang mampu. Ya. Jadi jangan hampir semua sekolah itu diusulkan ya Bapak Ibu. Yang tidak mampu saja silakan diusulkan, dan sebisa mungkin yang sudah diusulkan lewat
aplikasi Dapodik ataupun usulan lewat dinas itu jangan diusulkan kembali lewat pemangku kepentingan. Kita lanjut tentang besaran dananya, masih sama Bapak Ibu dari tahun sebelumnya, bahwa untuk kelas 1 dan 6 ini untuk memudahkan pemahaman Bapak Ibu ya. Untuk kelas 1 dan kelas 6 di tahun ini, kelas 6 yang kemarin lulus dan kelas 1 yang siswa baru kita, itu mendapatkan separohnya, yaitu 225.000. Kemudian kelas 2 sampai kelas 5 mendapatkan 450.000. Kita lanjutkan ke manfaat bantuan PIP, yaitu untuk membeli buku, alat tulis, membeli pakaian seragam atau kelengkapan sekolah, kemudian untuk biaya transport siswa, uang saku, kemudian untuk biaya kursus atau les tambahan, kemudian bisa juga untuk praktek tambahan dan biaya magang. Ini biasanya untuk SMK atau SMA ya. Lanjut. Mengenai pelaksanaan program PIP Dikdasmen itu di tingkat pusat ada Puslabdik ya. Kalau dulu ditangani oleh Direktorat Pembinaan SD, sekarang ditangani oleh Puslabdik. Kemudian untuk lembaga penyalurnya di pusat, BRI Pusat. Kemudian di bawahnya itu ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Karena untuk SD tidak ditangani provinsi, maka langsung dari pusat ke tingkat kabupaten atau kota. Nah, di sini nanti bank penyalurnya adalah BRI cabang. Yeah. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat ya mengenai mekanisme usulan penetapan penerima KIP berdasarkan DTKS. Ya. Jadi DTKS ini memang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah setempat. Tetapi untuk pengusulannya, masyarakat memiliki kebebasan untuk mengusulkan. Ya, jadi silahkan kalau ada warga masyarakat yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan KIP, silahkan disarankan untuk ke desa, sowan ke desa, ya, atau kelurahan dengan membawa KK atau KTP, bahkan kalau memungkinkan sekalian dengan foto kondisi rumah masyarakat atau keluarga. Selanjutnya dari data DTKS itu ya, sumbernya dari awal dari desa, setelah masyarakat didata atau mendaftarkan diri, itu nanti akan ditampung dalam list ya, dalam daftar di desa, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh dinas sosial. Ya. Nah ini kalau yang sudah verifikasi, validasi, ini kewenangan dinas sosial untuk menetapkan sebuah keluarga itu bisa masuk data DTKS ataupun tidak. Ya. Kemudian dari data DTKS itu akan ditetapkan oleh Bupati. Nah, setelah ditetapkan oleh Bupati, akan diusulkan SK-nya di Kemensos. Setelah SK data DTKS itu ada, maka akan dipadankan ya dengan data Dapodik di Kemdikbud. Hasil pemadanan data, ya Bapak Ibu, kalau khusus untuk yang sudah menerima KIP, maka akan langsung di SK-kan dalam program PIP ini. Tetapi ada di tahun 2020 ini usulan yang non DTKS, yang nanti secara khusus ini saya sampaikan bahwa
ada usulan dari Bapak Ibu di sekolah ya untuk layak PIP untuk tahun ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu kepala sekolah untuk mendampingi operator dapodik di masing-masing sekolah untuk mengecek kembali data PIP-nya ya. Karena kemarin saya mencoba untuk verifikasi, itu banyak sekali sekolah-sekolah yang belum mengusulkan siswanya. Contohnya di data dalam dapodik itu ada siswa yang penghasilan orang tuanya kurang dari 500.000, tetapi dalam dapodiknya belum diusulkan layak PIP. Maka kami yang melakukan verifikasi di kabupaten tidak bisa mengusulkan anak tersebut. Jadi mohon kami tunggu sampai sebelum 31 Oktober karena ada cut off untuk pengusulan PIP ini sampai 31 Oktober. Ya, sekali lagi mohon diperbaiki data PIP-nya. Kemudian data yang sudah Bapak Ibu dapodik itu akan kami verifikasi di kabupaten. Biasanya kalau ada kejanggalan itu kami akan konfirmasi ke sekolah. Misalnya ya Bapak Ibu, satu sekolah itu dilayakkan semua untuk mendapatkan PIP. Setelah kami cek, itu banyak siswa yang orang tuanya penghasilannya lebih dari 4 juta ya. Penghasilan rentang 4 juta sampai 5 juta pun diusulkan ya. Kemudian yang justru siswa-siswa yang orang tuanya penghasilannya kurang dari 500 ada yang belum diusulkan. Ya. Monggo Bapak Ibu jangan lupa ya nanti sampaikan ke operator dapodik untuk memperbaiki usulan data dapodiknya tentang layak PIP. Lanjut Mas. Ini mengenai koordinasi Dinas Pendidikan dengan Dinas Sosial. Nah, karena untuk pemutakhiran data DTKS ini memang tugasnya dari pemerintah daerah, untuk Pemda ini akan khususnya Dinas Sosial ya akan melakukan pemutakhiran data di setahun ini 2 kali ya. Menurut informasi dari materi Kemensos kemarin itu dilakukan 2 kali, yaitu pada bulan April dan Oktober. Namun kalau sudah kelewat itu, maksudnya kelewat dari bulan April dan Oktober, silakan tetap masyarakat untuk mendaftarkan atau mengusulkan masuk DTKS, karena untuk periode atau tahun berikutnya nanti bisa diverifikasi kembali. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi sudah saya singgung di depan ini karena tulisannya kecil-kecil sekali ya. Ini tadi sudah kami sampaikan ringkasannya ya Bapak Ibu, mekanisme pelaksanakan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ya, agar orang tua itu bisa masuk DTKS. Lanjut Mas. Nah Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung sedikit untuk pengusulan berdasarkan non-DTKS. Ya. Ini yang saya maksudkan usulan dari layak PIP. Ya. Dari tahapan itu sudah 2 tahapan, ya. 3 tahapan terakhir di 31 Agustus. Ya, ini tarik data dari Dapodik. Ya. Kemudian masih ada kesempatan lagi, yaitu usulan keempat yang akan ditutup pada tanggal 31 Oktober.
Jadi monggo Bapak Ibu jangan lupa ya untuk diperbaiki usulan layak PIP-nya lewat Dapodik. Kemudian ada lagi usulan tadi yang usulan dari sekolah. Ini akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, kemudian usulan tersebut akan dimatchingkan data dengan DTKS. Ada lagi yaitu usulan dari pemangku kepentingan, ya Bapak Ibu. Nah, untuk khusus dari pemangku kepentingan ini tidak dipadankan dengan DTKS. Jadi mohon Bapak Ibu yang memang didatangi oleh pemangku kepentingan diberikan data yang memang layak mendapatkan PIP ini karena tidak ada pemadanan dengan DTKS. Lanjut, Mas. Kita lanjut ke penyaluran dana PIP. Ya, setelah data dari Dapodik sudah dipadankan dengan DTKS, Puslapdik kemudian akan membuatkan SK penetapan, kemudian mengajukan pencairan ya di KPPN, kemudian melalui lembaga penyalur ini akan disampaikan ke peserta didik ya. Untuk SD ini melalui rekening simpel Bank BRI. Kemudian untuk SMA dan SMK itu melalui BNI. Lanjut. Nah, untuk penyampaian SK Bapak Ibu, untuk tahun-tahun sebelumnya itu kami selalu memberikan dari dinas kabupaten ke Bapak Ibu yang berada di kecamatan, yaitu di Korwil, ya, di Korwil Bidikjam. Tetapi untuk tahun 2020 ini, karena Bapak Ibu di sekolah bisa semuanya mengakses Si Pintar, maka Bapak Ibu di sekolah bisa langsung melihat SK penerima PIP di masing-masing sekolah. Jadi tidak usah menunggu dari kabupaten memberitahukan. Lewat operator sekolah, silakan di-download SK tersebut, ya. Kalau untuk SD sekarang sudah masuk tahap 4. Bapak Ibu, ini mohon menjadi catatan di sekolah bahwa SKPIP yang nanti Bapak Ibu download dalam Dapodik, dalam Si Pintar, itu dicek dulu sudah ada nomor rekeningnya atau belum. Itu langkah yang pertama. Kalau di situ ada tulisannya belum siap ya atau baru siap dicairkan pada bulan apa, mohon bersabar untuk jangan diberikan dulu pada orang tua siswa. Kemudian yang kedua, mohon dicek antara SK yang keluar pada tahun ini dengan buku tabungan siswa ya. Karena banyak kejadian siswa ketika diberitahukan ada pencairan ke Bank BRI, itu di sana, loh Bu, ini kok nol, ya tidak ada saldonya. Nah ternyata setelah mengirimkan foto buku tabungan ya, yang halaman depannya ada nomor rekeningnya, kami cek itu nomor rekeningnya berbeda dengan nomor rekening di SK tahun 2020. Nah ini kenapa kok bisa seperti ini? Karena Kemendikbud membuatkan SK baru untuk anak tersebut di tahun 2020. Penyebabnya adalah karena sekolah melakukan perubahan input data siswa. Jadi perubahan dalam Dapodik 1 huruf, misalnya nama siswa atau nama orang tua, maka akan mempengaruhi dalam SK PIP ini. Ya Bapak Ibu, monggo jangan lupa operator Dapodiknya untuk selalu dampingi membuka Si Pintar ini. Paling tidak seminggu sekali dibuka biar Bapak Ibu bisa melihat ada SK baru atau belum. Ya.
Jadi bisa untuk menindaklanjuti dalam pencairannya lebih cepat. Lanjut. Kita lanjutkan untuk aktivasi rekening simple ya. Untuk persyaratan peserta didik SD karena belum memiliki KTP, maka yang diperlukan kelengkapannya adalah KTP orang tua dan kakak. Nah, apabila dari dua itu ada yang tidak lengkap, maka bisa ditambahkan dengan surat keterangan dari aparat pemerintah sesuai domisili, yaitu dari kepala desanya. Ya. Kemudian persyaratan berikutnya adalah surat keterangan dari kepala sekolah. Ya, ini untuk aktivasi. Mohon diingat aktivasi itu untuk pembuatan buku rekeningnya. Ya. Kemudian untuk pengambilan dananya Bapak Ibu. Jadi setelah membuat buku nanti ada pengambilan dananya, itu tinggal siswa datang ke bank penyalur dengan membawa fotokopi KTP yang sudah dipakai untuk mengajukan aktivasi tersebut. Lanjut. Kita lanjut ke siswa yang belum pernah melakukan aktivasi rekening, ya Bapak Ibu. Tadi kami sampaikan di depan, itu bisa melakukan sendiri, ya, membuat buku rekening itu silakan karena kondisi sekarang itu sedang ada pandemi, ya ini maka diperbolehkan dibuat secara kolektif untuk pembuatan buku rekeningnya. Silahkan dihimpun di sekolah masing-masing kelengkapan yang diperlukan, kemudian baru disampaikan ke BRI. Monggo ini Bapak Ibu yang di kecamatan atau di Korwil mau dibantu dengan menghimpun bersama-sama satu kecamatan, atau silakan dari sekolah langsung ke BRI. Ya. Kemudian untuk pembuatan rekening simpel ini karena kondisi pandemi maka diperbolehkan kolektif, ya, sampai nanti ke pencairan atau penerimaan uangnya. Nah, mungkin di kabupaten kita ini sampai saat ini belum mendapatkan laporan sekolah yang melakukan pencairan secara kolektif. Yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah ini pembuatan buku atau aktivasi yang kolektif, ya. Kemudian kelengkapan untuk pencairan secara kolektif, yaitu Bapak Ibu sudah pernah kami sampaikan ya dalam grup PIP sebelumnya lewat perwakilan dari Bapak Ibu di Korwil. Contohnya juga sudah kami berikan, yaitu nanti ada surat kuasa dari orang tua kepada yang diberi kuasa, yaitu guru atau kepala sekolah atau bendahara sekolah. Kemudian ada kelengkapan-kelengkapan lain yang di sini bisa Bapak Ibu lihat, ada fotokopi KTP surat kuasa, ya, fotokopi KTP orang yang diberi kuasa, nyuwun sewu nggih, dan surat pengangkatan kepala sekolah, ya, itu juga menjadi persyaratan. Nah, monggo Bapak Ibu, karena daerah kita ini masih tergolong merah, maka diperbolehkan pencairan secara kolektif karena ditakutkan ada penumpukan massa, ya, di BRI ketika sedang memproses aktivasi dan pencairan ini. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, pencairan secara kolektif diperbolehkan dengan kondisi
Pertama, ya, penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses bank penyalur. Nah, kalau di Purworejo ini alhamdulillah tidak ada ya yang kondisinya sulit seperti di luar Jawa itu mereka mau ke bank harus naik boat, naik perahu, ya harus 1 hari 1 malam. Nah, alhamdulillah di tempat kita tidak ada yang seperti itu. Jadi intinya kalau biaya yang dipakai siswa untuk ke bank penyalur itu lebih besar daripada dana yang diterima, maka boleh dilakukan secara kolektif. Kemudian yang kedua, penerima PIP yang bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit. Nah, ini yang seperti tadi. Kemudian penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana atau melakukan aktivasi secara langsung. Nah, dengan kondisi misalnya ada bencana. Nah, di sini disampaikan bencananya tidak hanya alam, tetapi non-alam. Nah, seperti yang kita alami sekarang ini dalam kondisi bencana karena ada wabah COVID. Anak-anak saja masih belajar di rumah. Nah, tentunya untuk PIP ini bisa dilakukan secara kolektif. Selanjutnya adalah penerima PIP yang tidak dapat didampingi oleh orang tua atau wali. Nah, ini contohnya anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tua atau wali. Nah, ini bisa dikuasakan pada guru atau kepala sekolah. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu contoh kartu Indonesia Pintar, ya Bapak Ibu. Di situ yang dilingkari merah itu nomor KIP-nya. Nah, di sini ada perbedaan KIP yang ada nomor KIP-nya dan tidak ada nomor KIP-nya. Nah, kenapa seperti ini? Untuk yang memiliki nomor tentunya ini kartu yang dicetak dari data DTKS. Kemudian yang tidak memiliki nomor ini kartu KIP yang datanya bersumber dari pemangku kepentingan dan dari usulan satuan pendidikan. Oke. Lanjut. Kemudian untuk melakukan aktivasi KIP ATM, ini sama langkahnya seperti melakukan aktivasi ATM biasa. Ya, silahkan dengan membawa buku tabungan dan identitas datang ke BRI untuk minta dicetakkan KIP ATM. Nah, biasanya di akhir tahun ini akan ada droping ATM di BRI masing-masing ya. Untuk dalam jumlah yang besar, nanti bisa yang belum memiliki KIP ATM semoga saja sudah muncul di tahun ini. Lanjut. Kemudian untuk penarikan dananya yang bisa dilakukan langsung oleh peserta didik, tadi sudah kami sampaikan dengan membawa identitas, yaitu karena belum memiliki KTP maka memakai identitas orang tua, KTP orang tua, KK, dan membawa buku rekeningnya. Kemudian untuk pengambilan KIP ATM bisa dilakukan siswa langsung, ya, jadi tidak bisa dikuasakan kalau KIP ATM ini. Lanjut. Nah, ini pengambilan dana PIP melalui kuasa, ya. Melalui kuasa tadi sudah kami singgung di depan bahwa karena kondisi sedang pandemi seperti ini maka diperbolehkan melakukan penarikan dana atau pencairan secara kolektif dengan kelengkapan yang sudah saya sebutkan di depan tadi ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat untuk pencairan secara kolektif itu harus memenuhi persyaratan dari Juklak ya. Persyaratan
cukup banyak dan nanti ada surat pertanggungjawaban juga yang harus segera disampaikan pada kami di Dinas Kabupaten Kota maksimal 5 hari ya setelah pencairan itu. Lanjut, Mas. Bapak Ibu, jika dana PIP yang diterima untuk siswa itu ternyata tidak tepat sasaran, maka sekolah bisa melakukan pembatalan. Ya. Kenapa dibatalkan? Karena tidak tepat sasaran tadi, salah satunya karena siswa dari keluarga yang sekarang ini sudah mampu. Kemudian anak yang sekarang sudah tidak bersekolah lagi atau sudah drop out, ini mohon juga dibatalkan. Kemudian anak yang sudah meninggal dunia, anak-anak atau siswa yang tidak diketahui keberadaannya. Jadi kalau misalnya anak yang mutasi ke luar Jawa dan sekarang tidak bisa dihubungi lagi, nah ini mohon juga dibatalkan. Kemudian ada lagi yang siswa memang orang tuanya menolak mendapatkan dana PIP. Kemudian anak-anak yang memang tercatat memiliki data ganda atau double. Ya, Bapak Ibu silakan dilakukan pembatalan KIP. Lanjut, Mas. Kemudian Bapak Ibu untuk pengembalian dana PIP ke kas negara. Ya, Bapak Ibu, bagi sekolah yang terlanjur membuatkan berkas pencairan bagi siswa, dilalah mungkin mboten ngecek rumiyin ya, SK-nya itu ternyata dibuatkan surat pencairan semua, sudah diantrikan bank, ternyata ada anak yang sudah misalnya sudah mutasi luar kota dan tidak bisa dihubungi. Nah ini tentunya bisa dikembalikan ke kas negara uangnya, karena kalau sudah dibuatkan berkas dan BRI sudah mengeluarkan uangnya, maka harus setor ke kas negara. Kemudian prosedur pengembaliannya, Bapak Ibu bisa melalui pembatalan di Sipintar dulu. Ya, nanti akan kami sampaikan di bagian Sipintar. Lanjut. Bapak Ibu, untuk pemantauan dan pengaduan di tahun 2020, Bapak Ibu dari sekolah bisa langsung menyampaikan pengaduan lewat Sipintar. Di sana ada menu tentang pengaduan. Silakan Bapak Ibu jika mengalami kesulitan dalam melakukan pencairan atau aktivasi di BRI, maka bisa Bapak Ibu menyampaikan keluhan di Sipintar. Nanti di sana akan kami tampung dan akan kami tindak lanjuti. Lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut. Bapak Ibu, kita lanjut ke Sipintar. Ya. Untuk Sipintar ini beberapa bulan yang lalu sudah kami sampaikan petunjuk dan pedoman untuk bisa mengakses Sipintar. Jadi di sekolah-sekolah kami yakin sudah bisa mengakses Sipintar dan bisa melihat menu di dalamnya, ya, bisa melihat bagaimana cara mengecek siswa sudah mendapatkan dana atau belum. Nah, ini bisa dilakukan di Sipintar. Nah, Bapak lanjut, Mas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat menunya, ini banyak sekali ya, lengkap, lumayan melengkap. Dari upload buku tabungan ini juga ada, kemudian konfirmasi juga ada, kemudian pengembalian ke kas negara, kemudian ada juga nanti pengecekan per siswa. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali di Sipintar. Lanjut, Mas.
Nah, Bapak Ibu, ini mohon Bapak Ibu bisa diakses langsung ya untuk PIP pada tahun ini, yaitu PIP Kemdikbud.go.id Enterprise ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sekolah masing-masing melalui user dan password operator Dapodik ya untuk Cipintar. Lanjut, Mas. Lanjut. Sebentar Mas, diulang satu lagi. Ya. Kendala Bapak Ibu yang dialami dalam pelaksanaan PIP yang Bapak Ibu sering laporkan pada saya itu tentang lembaga penyalur yang kadang lama ya Bapak Ibu merespon dari berkas-berkas yang Bapak Ibu di sekolah usulkan. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu silahkan menyampaikan aduan tersebut dalam Cipintar atau melalui Bapak Ibu di Korwil kecamatan, nanti yang akan disampaikan pada saya atau disampaikan dalam grup PIP kabupaten. Nah, harapannya nanti biar pelaksanaan proses aktivasi dan pencairan ini bisa lebih cepat. Lanjut. Demikian Bapak Ibu materi tentang program Indonesia Pintar pada hari ini. Akan kami sampaikan tambahan informasi bahwa untuk usulan layak PIP di kabupaten kita pada tahun 2020 ini jumlahnya 6.603. Ini untuk jenjang SD. Jadi kami mohon Bapak Ibu segera mungkin untuk merubah atau mengecek kembali usulan layak PIP-nya. Namun sebagai dasar nanti akan kami sampaikan SK yang pengusulan SK tahap 3 yang cut off Agustus karena kemarin memang masih uji coba dan servernya lemot sekali, jadi kami baru bisa melakukan verifikasi sejumlah 296 siswa, yaitu untuk Kecamatan Purworejo. Nanti secara Jabri akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu di Korwil Kecamatan Purworejo untuk usulan ini. Jadi yang sudah masuk dalam usulan tahap 3 ini khusus untuk Kecamatan Purworejo jangan diusulkan kembali. Mohon yang belum saja. Kemudian untuk progres pencairan di tahun 2020 ini untuk dana siswa SD yang belum melakukan aktivasi, ya, aktivasi di sini kita mengartikan pencairan itu sudah melakukan aktivasi, ya. Jadi prinsipnya uang sudah masuk ke buku rekening siswa itu sudah cair. Nah, para 9 monggo. Ini sejumlah 3.361 ini melakukan aktivasi, jadi sekitar 15%. Kemudian yang sudah melakukan aktivasi sebanyak 19.041 siswa. Jadi masih ada PR buat kita bersama Bapak Ibu untuk tahun 2020 sampai dengan tahap ini yang belum melakukan aktivasi atau pencairan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek di Cipintar ya, di masing-masing sekolah mana yang belum dilakukan pencairan ya bagi siswa-siswanya. Dan nanti
setiap akhir bulan di Dinas Kabupaten akan kami cek kembali mana sekolah-sekolah yang belum melakukan aktivasi dan akan kami sampaikan pada Bapak Ibu di Korwil Kecamatan. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan tentang program Indonesia Pintar. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang berada di sekolah. Kemudian mengenai permasalahan-permasalahan, monggo silakan ditulis dalam chat. Nah, ini sebisa mungkin jika waktu memungkinkan akan kami jawab, ya. Jika nanti ada hal yang mungkin tidak bisa kami jawab dan harus kami koordinasikan dengan Kemendikbud, maka akan kami sampaikan nanti dalam grup Korwil. Demikian. Ibu atau Bapak host, monggo dilanjut. Terima kasih untuk Bu Ani atas paparannya. Bapak Ibu peserta Bitkom yang saya hormati, sampai pada sesi yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya sudah masuk ke dalam chat, ya, melalui chat. Silakan Mas Sugeng membacakan pertanyaan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ini dengar Bapak Ibu? Suara Mas Sugeng? tes. Okay. Baik, ini ada pertanyaan pertama, Bu Ani. Yang pertama dari Kecamatan Banyurep, mohon penjelasan tentang prosedur untuk mendapatkan bantuan PIP. Terima kasih. Dari Kecamatan Banyurep, tadi sudah kami sampaikan prosedur untuk mendapatkan dana ya Mas ya? Dana atau kartunya? Mohon prosedur untuk mendapatkan bantuan PIP. Bantuan PIP, ya berarti bantuan PIP berarti dananya ya. Tadi ada dua jalur ya, jalurnya yang memiliki kartu KIP dan yang tidak memiliki kartu KIP itu melalui usulan layak PIP. Jadi ada dua jalur itu. Nah untuk jalur KIP ini karena memang menjadi prioritas utama, jadi ini istilahnya menjadi primadona ya, karena pasti akan mendapatkan dananya sampai dia SMA, SMK, bahkan sampai kuliah. Tetapi untuk mendapatkan dana PIP dengan melalui kepemilikan kartu KIP, ini jalurnya tadi sudah kami sampaikan harus masuk DTKS terlebih dahulu. Ya. Silahkan orang tua atau wali untuk ke desa atau kelurahan setempat membawa KTP atau KK untuk bisa didaftarkan ke dalam DTKS. Itu langkah untuk mendapatkan KIP, ya, karena nanti data dari DTKS yang akan dipakai untuk pencetakan KIP. Kemudian jalur kedua yaitu non kartu, yaitu melalui usulan layak PIP. Silahkan Bapak Ibu yang berada di sekolah melalui operator sekolah untuk mengusulkan melalui layak PIP. Tapi kami mohon ya Bapak Ibu untuk sportif bahwa dana ini memang untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi jangan dibuat tidak mampu anak-anak kita ya. Tolong yang tidak mampu saja yang dimasukkan dalam usulan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Eni. Pertanyaan berikutnya dari Korwilcam Bidik Ngombol.
mohon untuk anak yang telah lulus SD, pencairannya diplotkan di SMP. Mungkin ini bukan pertanyaan ya, mungkin masukan ini. Jadi mohon untuk anak yang telah lulus SD, pencairannya diplotkan di SMP. Monggo Bu Ani. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berada di Ngombol, bahwa siswa kita yang kelas 6 yang kemarin kelas 6 dan sekarang posisi sudah lulus melanjutkan ke SMP, kok SK-nya turun di SD, karena ini proses pembuatan SK di pusat itu lama ya Bapak Ibu, prosesnya lama. Jadi SK turun pada kita itu posisi siswa sudah masuk ke SMP. Nah, karena dalam data SK itu bunyinya di SD, maka harus ditindaklanjuti di SD. Ya Bapak Ibu. Nanti untuk SMP-nya akan ada sendiri ya untuk semester 1 ketika dia masuk SMP. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu kerelaannya untuk membantu melacak anak-anak kita yang ada dalam data SK tersebut sudah lulus. Mohon dibantu dicari, kemudian disampaikan informasi tentang pencairan ini. Ya. Memang SK-nya dari sana begitu ya Bapak Ibu, ada nama SD-nya. Tidak bisa dicairkan di SMP, harus melalui SD-nya. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Baik, mungkin jelas ya. Berikutnya dari akun Vivo 1938. Mohon penjelasan bagaimana cara untuk memperbaiki nama siswa pada KIP, karena di sekolah kami ada salah satu siswa yang nama pada KIP dan Dapodik tidak sama, sehingga beberapa kali anak tersebut tidak menerima dana tersebut. Terus pertanyaannya, ternyata panjang ini. Apakah bisa identitas pada kartu diperbaiki? Lalu bagaimana caranya? Yang kedua, apakah dana yang selama ini tidak keluar bisa diurus? Bagaimana ceritanya? Terima kasih. Monggo, Bu Ani. Terima kasih untuk yang Vivo ya. Karena tidak menyampaikan dari kecamatan mana, ya. Bahwa kartu KIP ini diterbitkan oleh Kemendikbud langsung, ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pembetulan harus melalui Kemendikbud lagi. Kalau masalah menerima dananya, tentunya masih bisa diusulkan, karena dalam Dapodik itu ada pengusulan KIP, kemudian ada pembetulan namanya, ya. Untuk pengusulan, misalnya namanya salah, itu ada pembetulan namanya. Bentar, saya tak konfirmasi. Betul, masih ada tuh. Misalnya nama saya salah, ada nama berikutnya yang bisa dimasukkan. Iya, nama Dapodik bisa. Yeah. Nah, ini tadi sudah konfirmasi ke Mas Anwar bahwa dalam Dapodik bisa dibetulkan. Nah, Bapak Ibu operator Dapodik, jika ada nama siswa yang salah, silakan, misalnya di KIP-nya salah, silakan dibetulkan dalam Dapodiknya, ditulis manual. Ya, ya, ya. Ya, begitu ya Pak Ibu. Itu untuk mendapatkan dananya tetap bisa. Monggo di Dapodiknya ditulis secara manual. Nah, tetapi Bapak atau Ibu yang bertanya ini menanyakan kalau kartunya bisa dibetulkan tidak namanya. Nah, ini karena pembetulan ada di pusat, mohon Bapak Ibu silakan nanti kontak saya langsung atau Japri, ya Bapak Ibu. Akan kami usahakan, ya, tetapi dari pengalaman kami jabrikan ke pusat itu juga menunggu antrian yang cukup lama. Karena pada prinsipnya kartu KIP tersebut tetap bisa dipakai. Ya. Sekolah tetap bisa memakai, menginput dalam Dapodik memakai nama anak dalam KIP itu, kemudian dibetulkan nama yang benar. Begitu ya.
Kemudian identitas, identitas yang salah dalam kartu. Ini kalau kaitannya anak sudah mendapatkan dananya, maka pembetulan identitasnya bisa disampaikan dengan membuat surat keterangan dari kepala sekolah memberikan identitas yang benar pada siswa. Karena dalam proses pencairan di BRI tentu membutuhkan identitas yang benar. Tetapi kalau fisik kartunya, nah sekali lagi, karena ini yang membuat dari pusat, maka prosesnya agak lama. Bapak Ibu nanti akan kami bantu, silakan dihimpun di kecamatan, nanti akan kami sampaikan ke pusat. Ya. Lanjut. Bu Ani, itu bagaimana dana selama ini tidak keluar, bisa diurus, apakah bisa diurus, bagaimana caranya? Ya, kalau dana tidak keluar, otomatis kalau sekolah tidak mengusahakan, maka dana tidak akan keluar. Ya. Tetapi kalau misalnya di buku tabungan anak tersebut belum nampak, ya, belum nampak ada pencairan. Nah, ini cara mengurusnya, silakan Bapak Ibu motret buku tabungannya, halaman depan, halaman identitas dan halaman mutasi. Silahkan disampaikan pada saya, nanti akan kami cekkan dulu, betul tidak ada uang masuk ke rekening anak ini melalui SK-SK yang sudah dikirimkan dari tahun 2019. Ya. Kalau memang anak tersebut ada, maka bisa kami cekkan ke BRI, nanti kami berikan ke BRI cabang untuk mengecek langsung apakah ada uang yang masuk ke rekening tersebut. Jadi monggo Bapak Ibu, dengan terbuka kami menerima untuk aduan yang seperti ini. Silahkan Jabri saja. Lanjut. Baik, pertanyaan berikut dari Korwil Jambidik Bayan. Jika PIP tidak tepat sasaran, cara pembatalannya bagaimana? Lanjut. PIP tidak tepat sasaran. Nah, tadi sudah kami sampaikan tidak tepat sasarannya apa? Pembatalannya silahkan melalui Si Pintar. Di sana ada menu untuk pembatalannya. Nah, nanti ketika pembatalan akan terlihat di kami di kabupaten, akan kami konfirmasi kenapa kok dibatalkan. Sudah yakin dibatalkan, istilahnya sudah orang tua sudah tahu kalau misalnya kondisi anak masih bersekolah ya, ini dibatalkan, maka kalau sudah yakin maka akan kami sampaikan ke pusat untuk dibatalkan. Ya. Monggo lanjutnya. Baik, lanjut dari Wilcam Bidik Bener. Di Dapodik, semua siswa sudah saya layakkan dapat PIP, kecuali anak PNS. Tapi nyatanya tidak semua dapat PIP, maka sering terjadi protes dari wali siswa. Mungkin butuh penjelasan, Bu Ani. Terima kasih untuk Bapak Ibu di Bener. Jika Bapak Ibu memilih tidak layak pada siswa yang akan diusulkan PIP, maka di situ kami akan mengecek melalui verifikasi kami penghasilan orang tua yang Bapak Ibu input di Dapodik. Kami lihat juga apakah di situ ada kartu penyerta, misalnya nomor PKH, nomor KKS. Nah, itu ada atau tidak. Kalau ada, maka itu akan menjadi prioritas kami untuk melakukan verifikasi dan mengusulkan anak tersebut. Ini baru berjalan di tahun ini, Bapak Ibu. Ya. Untuk yang tahun sebelumnya, kenapa anak-anak ini tidak semua dapat? Karena untuk tahun sebelumnya ada pemadanan dengan DTKS untuk data dari layak PIP ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengusulkan dari usulan itu kalau dicocokkan dengan BDT atau DTKS itu tidak ada datanya, maka tidak akan mendapatkan dana bantuan ini. Begitu? Lanjut, masih ada? Ya. Satu lagi pertanyaan.
karena kita dibatasi waktu, jadi satu pertanyaan lagi, nanti sisanya silahkan bisa japri ke WA-nya Bu Ani. Gitu ya Bu Ani ya? Yes. Oke, baik. Ini terakhir dari Korwilcam Bidik Purwodadi. Wah, ini panjang sekali ini Bu Ani. Mohon penjelasan. Ada siswa diusulkan untuk mendapatkan PIP jika orang tuanya tidak masuk dalam BDT atau DTKS juga bukan, dan juga bukan keluarga harapan atau PKH. Jika bisa, bagaimana prosedurnya dari SD sudah mengusulkan hal tersebut melalui Dapodik, tetapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Terima kasih. Dari Korwilcam Bidik lagi nih Mbak, ini Purwodadi masih ada berapa ini? Panjang ini pertanyaannya. Itu dulu, saya baca Oke. saya jawab dulu satu persatu ya. Untuk usulan dari Bapak Ibu di sekolah melalui layak PIP, ya kalau Bapak Ibu sudah yakin dilayakkan dalam usulan PIP, untuk tahun ini, ya ini akan kami respon dengan verifikasi. Jadi nanti akan kami cek dulu penghasilan orang tua yang tertera dalam Dapodik. Kalau memang memenuhi syarat, maka akan kami usulkan, ya. Tetapi karena Bapak Ibu ini bertanya pastinya dari SK yang sudah berjalan. Jadi ini berarti kan dari data 2019, ya, data pengambilan cut-off-nya pasti dari Dapodik yang sebelumnya. Jadi kalau dulu ada pemadanan data dengan DTKS atau BDT, ya Bapak Ibu, tanpa ada verifikasi dari kami di kabupaten. Jadi mohon maklum ya Bapak Ibu, jadi itu penentunya ada di DTKS atau dari BDT untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, khusus untuk tahun ini 2020, mohon Bapak Ibu prioritaskan, ya. Memang benar-benar diprioritaskan. Nanti kalau satu sekolah itu Bapak Ibu masukkan semua usulan kecuali yang PNS. Misalnya diusulkan semuanya 40 siswa, itu diusulkan layak PIP. Nah, ben oleh KB, maka tak gawe penghasilannya kurang dari 1 juta semua. Nah, di sini saya kesulitan untuk memilih Bapak Ibu, karena yang sangat membutuhkan yang mana kami menjadi tidak tahu. Ya, nanti biasanya kami akan konfirmasi ke sekolah dengan kondisi seperti ini. Karena kami yakin dalam satu sekolah pasti ada perbedaan pendapatan orang tua. Itu ya Bapak Ibu. Untuk lanjutnya Mas. Berikutnya, berapa batas minimal pendapatan keluarga atau orang tua agar siswa dapat atau berhak mendapatkan PIP? Untuk sementara ini, karena kuota kita masih 6.000 lebih sedikit ya, ini kami akan mengambil orang tua yang penghasilannya di bawah 1 juta. Ya. Sementara itu dulu, nanti kalau memang dari data penghasilan orang tua kurang dari 1 juta, maka akan kami naikkan ke grade berikutnya, ya di atas 1 juta. Berapa ya Mas Anwar? Sampai 2 juta? Ya. Ya, 199 ya. Ya, sementara di bawah 1 juta, nanti kalau memang dari kuota itu masih ada sisa, akan kami naikkan di atasnya sedikit. Lanjut. Masih banyak ini, masih dari Purwodadi juga. Mengapa data daftar permohonan dari sekolah kenyataan dalam penerimaan yang menerima belum tentu seperti nomor urut usulan? Ini gimana maksudnya Bu Ani? Usulan. Mengapa daftar permohonan dari sekolah kenyataan dalam penerimaan yang menerima belum tentu seperti nomor urut usulan? Ini saya kurang paham, ini usulan apa? Karena selama ini sudah lama kita tidak memakai usulan manual, Bapak Ibu. Jadi semua usulan harus lewat Dapodik, ya. Semua usulan lewat Dapodik. Silahkan Bapak Ibu prioritaskan di sana.
ya. Oke ya. Mungkin kalau belum jelas tentang pertanyaan ini nanti bisa WA langsung japri ke Bu Ani. Bisa saya untuk memperjelas maksudnya surat permohonan seperti apa. Pertanyaan ini bagaimana gitu. Atau mungkin untuk pencairan ke BRI atau seperti apa. Ya. Oke. Baik, lanjut Bu Ani. Ada anak kelas 6 atas nama Hardika Dwi Rianto. Wah, ini harus buka dengan mesti ini. Coba ini. Korban KDRT dari Cilacap. Dia pernah menjadi binaan psikiater dari Dinsos Kabupaten Cilacap. Pindah ke SDN Geparang sejak 2018. Saat ini sangat membutuhkan biaya sekolah. Oh, ini usulan. Bisakah mendapatkan PIP? Karena ini dari siswa yang menjadi korban permasalahan keluarga, permasalahan keluarga, tentunya mungkin masalah ekonomi juga. Kalau memang diyakinkan anak tersebut kondisinya kurang mampu atau membutuhkan dana PIP ini, silahkan Bapak Ibu usulkan lewat layak PIP dalam Dapodik, ya. Jadi bisa untuk diusulkan. Monggo nanti dari Geparang ya, silahkan diusulkan lewat layak PIP, kemudian akan kami konfirmasi dan verifikasi dalam Dapodik. Sudah, Bu Ani? Gitu. Ini ada satu lagi nih. Ya udah selesai, nggak ada pertanyaan kok. Dari Wilcam Bidik, Kecamatan Purworejo. Apabila ada ASN golongan 1 atau 2 yang secara real kehidupannya perlu bantuan karena istrinya tidak bekerja serta membutuhkan KIP untuk anaknya, bisakah orang tersebut diusulkan KIP? ASN nih Bu Ani, tapi golongannya masih 1 atau 2. Jadi keluarga butuhkan tapi ASN golongan 1-2, istrinya nggak bekerja, butuh, bisa nggak dia diusulkan dapat KIP atau program PIP lebih tepatnya mungkin? Bapak Ibu, kalau penghasilan ASN golongan 1 dan 2 itu berapa ya Pak Ibu? Gaji pokoknya, kita mengukur gaji pokoknya. Ya, kan ada ASN yang mungkin golongan 3 tetap gaji pokoknya sekian, tetapi kenyataan dalam perekonomian rumah tangganya itu jadi sebulannya kekurangan. Nah, itu tidak bisa menjadi patokan kita, ya, untuk mengkategorikan mereka dari keluarga kurang mampu, tidak bisa. Tetapi tentunya dalam data di sekolah ini putrane ASN, ya, maka itu tetap tidak menjadi prioritas usulan mendapatkan dana PIP ini. Yang saya kalau golongan 1-2 berapa ya Pak? Dari atas 1 juta tuh? Nah ini kan tetap penghasilannya tetap di atas 1 juta. Nah ini tetap belum bisa diusulkan. Ya. Baik, Bun, demikian. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab Bu Ani pada kesempatan kali ini, bisa disambung lewat Japri atau media sosial yang lain. Mungkin saya kembalikan ke Pak Kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mintakan nanti closing statement dari Bu Kabid, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak semuanya, kepala sekolah, pengawas, bahwa yang pertama, ya, itu kita wajib bersyukur kepada Allah SWT bahwa kerja keras penjenengan semuanya dan di bawah koordinasi Bu Ani, bahwa pengelolaan PIP di Kabupaten Purworejo itu mendapat predikat 4 terbaik tingkat provinsi, ya. Jadi predikat 4 terbaik ya untuk Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyaluran dana PIP telah berlangsung dan sebagian besar sudah sampai pada
siswa yang membutuhkan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, kami dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo akan melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah Bapak Ibu semuanya. Tapi karena keterbatasan, tentunya tidak semua sekolah penerima dana PIP ini akan kami kunjungi. Nanti kita akan bertelepon dulu kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang ingin kami monitor. Okay. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, ya. Nanti disampaikan kepada para operator sekolah bahwa di luar siswa kita yang pegang kartu KIP, itu tadi disampaikan masih ada 6.000 lebih sedikit kuota untuk putra-putri kita yang belum beruntung. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya bisa daftarkan melalui data Dapodik. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, data Dapodik saya pesankan sekali lagi, selalu berkali-kali dipesankan baik itu oleh Ibu Kabid di berbagai kesempatan untuk selalu diupdate, ya. Data Dapodik selalu diupdate, ya. Sehingga betul-betul yang ada di Dapodik itu data valid. Kenapa demikian? Karena dari pihak kementerian dan pihak-pihak yang lain itu mengambil data langsung bersumber kepada data Dapodik. Dan juga perlu kami ingatkan bahwa cut-off-nya untuk PIP itu setahun 2 kali, ya. Setahun 2 kali. Gitu ya. Dan selanjutnya kami mintakan closing statement dari Ibu Kabid sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi siang hari ini. Silakan, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, peserta Yo Meeting pada sosialisasi dan koordinasi program Indonesia Pintar tahun 2020 tingkat Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Perlu kami sampaikan beberapa hal kaitannya dengan layanan program Indonesia Pintar. Bahwasanya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, para operator semuanya merupakan pahlawan-pahlawan untuk sukses PIP di Kabupaten Purworejo. Sehingga kami berharap untuk sukses PIP di tahun 2020 yang diawali nanti dari ada keleluasaan penambahan kuota sebanyak 6.000 kurang lebih se-kabupaten. Mohon benar-benar nanti bagi siswa yang memang termasuk layak mendapatkan program Indonesia Pintar, benar-benar data yang disampaikan di Dapodik ini kenyataan sesuai dengan yang ada di lapangan. Karena memang PIP ini banyak sekali yang kepengen mendapatkan PIP. Namun demikian karena kuota kita yang dibatasi, untuk itu mohon kebijakan kerjasama Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan masyarakat untuk bisa bareng-bareng nanti anak-anak siswa kelas SD itu yang bisa layak masuk program PIP benar-benar sesuai dengan kondisi di masing-masing lingkungan sekolahnya. Kita jauhkan dari unsur mungkin suka dan tidak suka, ataupun ya yang paling penting layanan bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Selanjutnya himbauan kepada nanti para penerima PIP, Program Indonesia Pintar, agar dana yang sudah masuk pada rekening bisa segera digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Memang di masa pandemi ini semuanya sangat membutuhkan. Harapan kita kerja dari Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak boleh
merasa capek, layanan memang harus tetap dilaksanakan meskipun dengan segala keterbatasan. Terima kasih sekali atas kerjasamanya selama ini, dengan harapan nanti layanan untuk program Indonesia Pintar tahun 2020 dan masa-masa yang akan datang di Kabupaten Purworejo semakin hari semakin baik. Mari berikan layanan yang terbaik untuk anak-anak kita, masa depan bangsa Indonesia yang harus kita bina di sekolah kita. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat bertugas, selamat berjuang untuk layanan program Indonesia Pintar. Sukses untuk kita semuanya menyongsong generasi emas tahun 2045. Selamat bertugas. Kami akhiri, banyak salah kata, banyak salah sikap. Untuk itu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabid. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Korwilcam Bidik yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi program PIP dari pagi hingga saat ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dengan kegiatan yang hampir sama. Dengan asanti Rahayu ingkang pinanggih puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.